Oke, nama saya Intan Detina Muhtadi, cuma kalau di kantor lebih dikenal sebagai Muhtadi Intan Detina. Eee, Lahir di Bogor, beberapa tahun yang lalu. Oke, jadi saya S1 di Matematika ITB, kemudian, S2 lanjut langsung Matematika ITB lagi. Kemudian setelah itu saya dapat beasiswa ke Prancis, di mana di sana beasiswanya langsung S2 dan S3, berarti saya S2 lagi di sana, kemudian lanjut S3 di Prancis, universitasnya namanya Université de Picardie, dan di kota yang namanya Amiens gitu, tulisannya sih Amiens tapi bacanya Amiens. Wah, Itu sekitar 1 jam naik kereta dari Paris. Bisa. Je m'appelle Intan Mustadi, j'aime manger du riz. Udah, apa lagi? Kan S2-nya setahun, lalu S3-nya 3 tahun. Jadi saya tinggal di Prancis itu 4 tahun. Nah, setelah itu saya lanjut postdoktoral di Inggris setahun, kemudian lanjut lagi postdoc lagi di Norwegia setahun. Nah, udah jalan-jalan gitu, akhirnya 2006 saya pulang ke Indonesia gitu, kembali menjadi dosen lagi. Uh, ya, saya selain mengajar, ada juga beberapa penelitian yang saya lakukan gitu ya. Ada yang bersama mahasiswa-mahasiswa S3 sebagai bagian dari penelitian disertasi mereka. Ada yang dengan mahasiswa S2 juga, ada yang S1 juga, kemudian ada yang dengan yang sudah alumni juga kita masih punya apa ya kayak dilanjutin lagi gitu penelitiannya. Terus ada juga yang melakukan postdoc sama saya gitu. Jadi orang dari Iran gitu. Kemudian sebenarnya kelanjutan dari postdoc tahun lalu gitu ya. Jadi tahun lalu tuh ada 2 orang dari Iran yang melakukan penelitian bersama dengan saya dan Bu Puji dan Pak Edi Baskoro. Kemudian alhamdulillah tahun ini bisa dilanjut, cuma memang kendalanya ya seperti kita ketahui semua kena COVID gitu, jadi 2 orang Iran tersebut tidak bisa datang ke Indonesia tahun ini gitu. Tapi kita masih tetap jalan gitu ya, artinya tetap diskusi lewat WA, lewat online seperti ini gitu. Jadi penelitian sih sebenarnya asik ya kalau matematik tuh ya. Ketemunya bisa kayak gini. Jadi nggak perlu banget harus ada lab atau bahan atau alat gitu ya. Jadi kan emang labnya kan ada di sini gitu. Apalagi aljabar gitu. Mungkin komputer juga cuma dipakai buat ngetik latex ya. Kebanyakan sih masih related sama aljabar yang abstrak ya. Jadi apa sih namanya, setelah dulu mungkin pernah belajar aljabar linier, struktur aljabar gitu, terus kemudian saya mencoba ada satu konsep gimana aljabar linier dan struktur itu kayak digabung gitu ya, kita nggak bisa lihat cuma ruang vektor aja atau grup aja gitu, tapi ini kita mempelajari suatu struktur yang dimana objeknya tersebut dia ruang vektor sekaligus gelanggang gitu ya. Jadi contohnya matrik ya. Matrik itu kan ruang vektor, tapi matrik juga bisa dikalikan gitu. Artinya kan kalau kita bandingin sama R3 gitu ya, vektor, vektor kan cuma bisa kali skalar atau dijumlah. Tapi kalau matrik kan selain dijumlah atau kali skalar, dia juga bisa dikalikan matrik kali matrik jadi matrik gitu. Jadi dia juga membentuk gelanggang. Nah itu menurut saya lebih rame gitu ya. Artinya aljabar linearnya kepake, strukturnya juga harus kuat gitu.
Dan yang seperti itu yang apa namanya, strukturnya sendiri dinamakannya juga aljabar lagi gitu. Jadi kayak nggak ada kata lain gitu ya. Jadi ibu penelitiannya apa? Aljabar. Padahal yang saya maksud tuh aljabar yang struktur yang ruang vektor sekaligus gelanggang itu tadi gitu. Terus ada macam-macam gitu. Sebagai aljabar saya bisa bicara tentang basis karena dia ruang vektor ya. Tapi saya juga bisa bicara bahwa dia misalkan punya ideal karena dia gelanggang gitu. Jadi rame gitu. Jadi semuanya kayak saya nyiksa apa mahasiswa saya gitu ya, bimbingan saya tuh kayak dia harus tahu gitu. Ini loh, ini kan ada basisnya, ini loh, ini kan ada idealnya, terus dianya pusing gitu. Iya, sebenarnya sih saya emang udah pengen jadi guru dari kecil ya. Jadi saya dari kecil tuh udah ngerasa kok saya seneng ngajar gitu. Jadi apa sih namanya, apalagi pas udah SMA gitu, saya suka jadi tempat bertanya gitu dan saya seneng gitu ya. Maksudnya saya seneng ngajarin gitu kalau saya bisa gitu. Iya. Uh, dan matematik sendiri juga sesuatu ya kalau bisa dibilang udah sesuatu yang saya suka dari kecil juga gitu kan. Apa sih, kayak ada bond gitu ya, bond misalkan belanja di Alfamart ada bondnya gitu, terus saya beneran itu saya hitung loh. Saya hitung. Terus saya bilang ke mama saya, ini salah ini bondnya nih gitu, ini ada barang yang kurang atau ini si ini ngitungnya salah gitu. Jadi saya sendiri ya, artinya saya udah senang ngitung dari kecil gitu. Terus walaupun ya tingkat kesenangannya agak beda ya, artinya kan mulai SMP mulai SMA kan matematiknya mulai susah ya, cuma ya saya tetap seneng gitu. Terus senengnya tuh sampai apa ya, ya biar susah tapi saya seneng gitu. Terus sampai saya mikir nggak ada lagi yang saya seneng, ajaib lah pokoknya. Saya mikirnya tuh kayak emang saya sukanya ini dan saya nggak suka yang lain gitu. Jadi pas saya apa namanya, dulu namanya UMPTN ya, kalau sekarang kan namanya apa SBMPTN gitu. um, Pilihan pertama matematik ITB, pilihan kedua matematik IPB, matematik juga gitu. Karena saya orang Bogor ya, jadi apa, orang tua saya kan apa namanya mendukung saya pindah ke Bandung, tapi pilihan kedua masih Bogor gitu kan. Udah gitu saya juga punya pilihan swasta, tebak apa? Matematika Unpar. Nah, jadi ya artinya kombinasi antara saya pengen jadi guru dan saya suka matematik itu jadi kayak apa dream come true gitulah. Jadi kayak apa, terus ternyata saya bisa masuk matematik gitu kan. Saya cuma ya itu samalah ambiarnya itu. Jadi kan Iya. tingkat 1 ketemu epsilon delta gitu kan, tingkat 2 ketemu basis, subruang, apaan ini gitu kan. Terus ketemu matematika diskrit, udah gitu ketemu apa namanya, apa sekarang namanya persamaan diferensial dan seterusnya. Itu tuh saya sebut nama aja ya. Jadi ini seorang dosen yang sangat saya kagumi gitu, Pak Hendra Gunawan. Jadi di awal kuliahnya itu dulu nama kuliahnya tuh kalkulus lanjut. Kalau sekarang itu jadi pengantar analisis real. Tapi mungkin lebih advance dari pengantar analisis real yang kalian dapat sekarang ya. Um, jadi dia memulai kuliahnya tuh dengan logika gitu. Jadi jika P maka Q, terus artinya kalau saya ingin membuktikan jika P maka Q, maka si P-nya harus berlaku dulu, baru nanti si Q-nya harus dibuktikan gitu. Dan saya tuh baru ngerti di tingkat 3 gitu loh. Padahal anak sekarang kan udah diajarin di Dasmat ya, di tingkat 2 ya, yang seperti itu gitu. Ya saya tahu kenapa itu diajarin di Dasmat karena apa semester lalu ya, tahun lalu kan saya ngajar gitu si Dasmat itu gitu. Jadi kan saya merasa anak sekarang sangat beruntung gitu ya, bisa kliknya di tingkat 2. Kalau saya tuh udah telat banget gitu, di tingkat 3 baru ngerti. Terus ya sejak saya merasa klik dengan itu gitu, saya mulai bisa membuktikan. Terus saya jadi suka membuktikan.
kemudian saya merasa saya tuh kuatnya di analisis dan di aljabar, artinya di matematiknya yang pure gitu, yang tidak applied gitu ya. Jadi terus saya merasa, oh tempat saya di situ gitu. Nah jadi ya emang telat, tapi untungnya saya berada di tempat yang orang-orang malah jarang yang bisa gitu. Iya benar. Kayak seangkatan saya tuh waktu itu seangkatan saya sekitar 50 orang gitu ya, kayaknya yang PA sama Pak Hendra tuh mungkin cuma saya sendiri gitu. Terus yang TA-nya di bidang aljabar atau analisis tuh bisa dihitung dengan jari gitu. Mungkin anak-anak sekarang juga gitu ya, kan kebanyakan kan pada ngambilnya applied atau statistik atau graf gitu kan, jarang banget yang mau TA sama saya gitu. Sampai akhirnya saya ada satu juga syukur gitu ya, selalu nggak pernah saya tolak lah pokoknya. Nah jadi ya itu dia, saya merasa keberuntungan saya tuh di situ gitu. Walaupun kliknya telat, tapi saya berada di daerah yang nggak banyak orang bisa. Nah itu yang terus jadi apa ya, modal saya gitu. Jadi muncul kepercayaan diri saya gitu. Apa namanya, bahkan 2 orang sahabat saya yang bright tadi itu, yang satu apa namanya, ke apa ya, optimasi gitu ya dengan Pak Kuncoro, dan satunya lagi juga optimasi, tapi waktu itu Pak Edi Baskoro belum graf banget gitu. Jadi TA-nya dengan Pak Edi Baskoro tapi tentang optimasi juga gitu. Dan mereka, "Hah, lu gila lu mau TA sama Pak Hendra?" Ya kalau gue bisa kenapa gitu kan. Ya tadinya saya juga ragu-ragu ya, soalnya dibilang gila gitu sama mereka. Tapi ternyata ya saya oke gitu ya, saya menikmati. Terus saya juga apa namanya, surprisingly gitu diajak sama Bu Ira, dan waktu itu ada Pak Revin juga gitu. Saya tingkat 3 apa tingkat 4 ya, saya tuh udah diajakin jadi gradernya Alin gitu. Jadi kan kepercayaan diri saya nambah gitu. Terus sama Pak Hendra juga diajakin jadi tutor apa, kalkulus gitu. Ya bayangin, sekarang tutor kalkulus kan biasanya mahasiswa S2 ya, atau apa namanya, intinya udah pada lulus kan biasanya gitu. Waktu itu saya masih tingkat 3 gitu, terus saya udah jadi tutor kalkulus gitu kan. Saya yang dulu kalkulusnya dapat B aja alhamdulillah gitu. Jadi saya tuh mulai ada kepercayaan diri tuh pas tingkat 3, tingkat 4 gitu, pas saya mengerjakan TA gitu. Terus saya merasa, oh ternyata kayaknya saya bisa nih jadi dosen gitu kan. Nah di situ saya mulai bagus gitu ya nilainya, mulai banyak A-nya gitu. Tapi ya emang udah terlambat untuk misalkan pengen cum laude gitu, udah nggak mungkin banget gara-gara TPB-nya kurang dari 3 itu tadi. Tapi saya nggak udahlah gitu, maksudnya nggak ada penyesalan gitu. Artinya saya dulu kan lumayan aktif juga di Himatika, kemudian di Apres, di Angklung, apa namanya. Jadi saya nggak nyesel gitu, maksudnya nggak nyesel sebagai seorang yang bukan yang belajar melulu gitu. Jadi saya punya pengalaman, saya bisa punya networking, punya, artinya ya dengan kita berorganisasi di unit gitu kan, kita kenal teman-teman yang apa namanya lain jurusan gitu. Terus kan ternyata kan bisa jadi teman sampai sekarang gitu kan. Udah ya pokoknya jadi saya merasa apa ya, saya tuh diperkaya dengan pengalaman yang tidak hanya matematik, tapi juga pengalaman organisasi dan pertemanan dan pergaulan yang nggak cukup kalau cuma dari kuliah aja gitu. Sebenarnya yang mengesankan tuh ada beberapa ya, pas kuliah gitu, yang dari awal sekali gitu. Ini TPB ceritanya gitu ya. Dan yang paling berkesan buat saya tuh dosen kalkulusnya ya. Apa namanya, pertanyaannya ke kita tuh, ini Anda berangkat dari mana? Berangkat dari mana? Dari rumah, Pak.
Tapi tentu aja saya nggak jawab ya, itu saya jawab dalam hati gitu. Kenapa ditanya berangkat dari mana gitu ya. Bertahun-tahun kemudian baru paham, oh ternyata si bapak nanyain ini mau mulai membuktikannya dari mana gitu kan. Cuma kan ya bayangin anak tingkat 1 ditanya kayak gitu ya mana tahu lah gitu. Yang berkesan lagi adalah ada juga dosen yang membiarkan kita diem 2 jam 2 jam pelajaran karena kita nggak bisa jawab gitu. Saya kuliah yang jadi ada 2 kuliah dan selama saya S1 saya pernah 2 kuliah dengan dosen tersebut dan 2 kali gitu ya didiemin selama 2 jam pada kuliah yang berbeda gitu. Jadi ya ya kita bingung aja kan, bayangin 2 jam diem mau ngapain gitu kan, sampai si bapaknya tuh tetap aja juga diem gitu karena kita nggak bisa jawab gitu ya. Itu berkesan sekali gitu buat saya. Ada juga satu lagi yang apa sih namanya, pokoknya intinya sih kayaknya nilai ujian kita tuh jelek-jelek semua gitu. Terus jadi datang-datang tuh bapaknya tuh cuma nulis satu kata di papan tulis gitu ya, kalian itu patetik gitu. Terus dia tulis di papan tulis itu patetik. Dan saat itu saya nggak ngerti patetik itu apa. Jadi pertama dia bilang apa namanya, kalian itu patetik, saya nggak ngerti patetik itu apa gitu ya. Terus kalaupun saya ngerti patetik itu apa, saya nggak ngerti patetiknya tuh kenapa gitu. Cuma udah bertahun-tahun kuliah di itu bertahun-tahun yang lalu ya, pokoknya yang berkesan 3 itulah. Yang berangkat dari mana, terus yang kedua didiemin selama 2 jam, dan yang ketiga dibilang patetik. Berkesan karena saya nggak ngerti patetik itu apa gitu. Terus terang waktu itu dan sampai sekarang saya tuh paling nggak bisa statistik ya. Jadi apa namanya, untuk kuliah-kuliah statistik tuh saya dapat C ya udah gitu, yang penting udah lulus lah, udah cukup gitu, saya nggak mau ketemu lagi gitu. Dan saya juga nggak smart amat gitu ya, artinya percaya nggak TPB saya tuh nggak nyampe 3. Jadi emang saya tuh bukan yang terbaik di angkatan, atau cuma saya suka aja gitu ya, artinya kan emang ada bagian-bagian matematik yang saya suka banget, ada yang suka nggak terlalu suka, tapi ya kita kan harus lulus juga gitu ya, apalagi kalau S1 makan kita diajarin segala macam dan kita emang harus bisa semua gitu, minimal lulus lah gitu ya. Nah ya emang gitu, jadi pas TPB itu ya masih ada kimia, masih ada fisika gitu, terus kalkulus juga ya gitu deh gitu kan. Dapat B juga syukur gitu kan. Nah jadi emang saya TPB pun nggak nyampe 3 gitu kan, dan itu pas sahabat saya tuh 2 orang pintar-pintar banget gitu. Jadi tiap kali kita lihat pengumuman nilai, kalau zaman dulu kan pengumuman nilai ya ditempel di kertas di papan gitu kan. Terus mereka jerit-jerit happy gitu, ye gue dapat A, ye gue juga gitu kan. Mereka berdua tuh bright banget gitu. Terus oh iya gue dapet C, oke. Terus nanti ada pengumuman kuliah lain, terus mereka jerit-jerit lagi dapat A, oh, oke, gue dapet B gitu. Ya udahlah pokoknya apa sih, sampai ada juga sih yang menyebut saya tuh sebagai late bloomer gitu. Late bloomer tuh artinya baru kelihatan cemerlangnya tuh pas S2 gitu. Jadi S1 mah main aja gitu ya. Nggak tahu itu tips yang bagus apa enggak. Pokoknya happy aja lah pas S1 tuh, artinya bisa dibilang saya menikmati sekali gitu masa-masa saya jadi mahasiswa S1 gitu ya, sambil ya saya tetap punya cita-cita jadi guru itu tadi ya, artinya saya saya masih tetap senang ngajarin kalau emang saya bisa gitu, tapi saya juga nggak terlalu ambis terus saya harus kumlot, ya udah nggak mungkin banget lah kumlot, soalnya TPB aja nggak nyampe 3 ya. Maksudnya saya nggak ada ambis terus saya harus terbaik di kelas atau gimana gitu. Waktu itu mah nggak mikir lah, waktu itu yang kepikir cuma
yang penting gue lulus lah ini kuliah gitu, atau sekarang kayak anak sekarang apa namanya pilih-pilih kuliah pilihan yang gampang biar naikin IP gitu kayak gitulah. Pemikiran zaman dulu kayak sama zaman sekarang ini sama aja kayaknya kan gitu ya, artinya kan memang apa ya, emang berat kan maksudnya dulu tuh masuk matematik tuh bisa dibilang gampang tapi keluarnya susah gitu. Kalau sekarang kan lebih ajaib lagi ya, masuknya susah keluarnya juga susah gitu kan. Jadi gimana ya, pas tingkat 1 tingkat 2 tuh saya masih apa ya, maksudnya sempat minder ya. Ya bayangin punya 2 sahabat yang pinter banget gitu, terus tiap kali mereka bagus terus, udah gitu saya kok cuma B, kalau saya kok cuma C gitu kan. Tapi ya terus saya tuh baru menemukan bahwa saya bisa itu pas tingkat 3 akhir lah. Pas tingkat 3 akhir tuh saya baru baru nemu gitu, kayak baru klik gitu. Apa sih? Ya mungkin kalau kalian mungkin udah klik dari tingkat 2 gitu ya, atau klik dari tingkat 1 gitu. Kalau saya mah bener yang dosen itu bilang gitu, saya late bloomer tuh beneran late bloomer gitu. Jadi akhir tingkat 3 tuh baru baru klik gitu, baru oh yang dimaksud epsilon delta tuh itu gitu. Zaman dulu tuh kayak kayak Bu Rino, kayak Pak Theo, kayak Bu Nofriana gitu. Mereka tuh lulus S1 tuh nggak langsung S2 gitu. Jadi nunggu setahun dulu baru lanjut S2 tahun depannya. Nah saya waktu itu nekat, saya bilang sama Pak Muklis, Pak saya nggak mau nunggu. Saya pengen lulus, misalkan waktu itu tahun Juli 97, saya pengen Agustus 97 itu juga saya langsung S2 gitu. Saya bilang ngapain saya nunggu gitu kan, dikabulkan. Alhamdulillah dikabulkan. Itu pertama kali ada apa sih namanya sidang sarjana yang dilaksanakan di bulan Juli. Tapi kan nggak mungkin cuma khusus buat saya ya, artinya teman-teman saya yang 2 lagi tadi yang pinter-pinter itu mereka ikut lulus bareng saya juga gitu. Walaupun kita wisudanya tetap Oktober ya, waktu itu kan wisuda cuma ada Mei sama Oktober. Jadi kita tetap wisuda Oktober, tapi apa namanya, saya udah mulai kuliah itu sih Agustus itu gitu. Jadi bayangin misalkan kamu di wisuda hari Sabtu ya, hari Jumatnya tuh kamu masih ada kuliah gitu, masih ada ujian misalnya. Ujian S2 lagi. Ujian S2 lagi gitu. Jadi apa namanya, kalau sekarang kan banyak ya yang kayak gitu ya. Jadi udah mulai S2-nya tapi baru wisudanya nanti gitu kan. Ya waktu zaman saya sih itu sesuatu yang tadinya tidak mungkin, kemudian saya maksa ternyata oke, dan alhamdulillah gitu. Jadi artinya saya lulus itu ya langsung gitu. Jadi kayak S2 tuh udah kayak semester ke-9 sama ke-10-nya aja gitu, lanjut langsung gitu. Terus saya juga pede mulai dari tingkat 3 itu tadi, apalagi diajak Bu Ira, Pak Arifin, Pak Hendra sebagai tutor dan grader itu ya, saya ini apa ngelamar jadi dosen gitu. Jadi saya tadi kan lulus 97 ya. Jadi S2 lagi juga itu 97. Nah, 98 itu saya diterima jadi dosen gitu. Jadi saya udah mulai jadi dosen tuh tahun 98. Nah, ya itu sih yang apa ya, berkesan buat saya gitu ya. Artinya saya bisa ya dari yang TPB tadi IP 3 aja nggak nyampe gitu kok, ternyata saya bisa jadi dosen gitu. Apalagi waktu itu saya lulus S2 juga belum gitu kan. Tapi emang zaman dulu mah emang S1 juga udah lulus S1 juga udah langsung banyak yang direkrut jadi dosen kan. Tapi terus tahun berapa ya yang sempat ada zero, nggak ada penerimaan tuh kalau nggak salah tahun 98-an, 96 itu kayak kosong gitu, nggak ada yang direkrut. Ya pokoknya saya ngerasa kayak udah jalannya gitu ya. Jadi ya
sebenarnya menyenangkan gitu. Saya suka ngajar gitu kan. Jadi dosen tuh kan belajar terus ya. Jadi memang harus ngikutin juga mahasiswanya berbeda dengan mahasiswa dulu gitu. Apa ya, intinya sih sebagai dosen sebenarnya kita nggak pernah berhenti belajar gitu. Apalagi, dan sebenarnya saya paling seneng tuh kalau dikasih mata kuliah baru gitu yang saya belum pernah ngajar sebelumnya, atau misalkan udah lama, misalnya waktu itu apa ya, misalkan saya ngajar Ale udah 3 kali berturut-turut, udah gitu setelah itu saya dikasih Alina, terus saya pertama kali ngajar Alin lagi tuh excited gitu, wah ini saya ngajar Alin lagi gitu kan dengan mahasiswa yang berbeda dari misalkan 3 atau 4 tahun yang lalu gitu, terus saya jadi punya inovasi baru gitu ya. Jadi misalkan kayaknya tahun depan saya masih kebagian Alin kayaknya ya. Terus misalkan tahun depannya lagi saya dikasih yang lain, struktur aljabar misalnya, gitu saya pasti wah asik nih ada baru lagi gitu ya, kayak gitu sih. Jadi kayak apa ya, kayak karena setiap kali kita ngajar tuh kan kita juga belajar ya. Jadi itu sih. Dan jadi dosen tuh bedanya dengan guru sekolah, kita tuh harus juga penelitian gitu. Jadi apa namanya, kita harus apa ya, membuat teori lah kalau orang matematik pure gitu ya. Jadi membuat teorema baru gitu kan, ada teorema dibuat lagi yang baru. Terus kalau ini gimana, kalau ruang dimensi n gak cukup, kita bikin lagi lebih besar gitu. Atau ya kayak tadi misalkan cuma ruang vektor atau cuma gelanggang, gimana kalau dua-duanya gitu kan, why not gitu kan ya, gitu terus gitu. Jadi dan itu juga nggak berhenti gitu. Terus saya juga senangnya lagi ya networking itu tadi ya, artinya kan waktu saya mahasiswa tuh saya udah biasa main sama yang beda jurusan gitu kan. Jadinya pas sekarang misalkan saya ketemu misalkan dosen jurusan lain gitu ya, terus tiba-tiba kita punya ide ngerjain satu sama-sama gitu, itu enak gitu ya, nggak ada terus apa namanya, lo matematik gue geologi terus nggak ada yang bisa kita kerjain sama-sama, ya itu salah gitu kan. Jadi buktinya saya ada penelitian sama STI ya, elektro, pernah juga sama tambang, saat ini ada sama geologi. Dan menariknya tuh ini pengembangan edugame matematik gitu. Edugame. Jadi si anaknya ini S2 desain, dia mendesain edugame ya, dengan dia menceritakan bahwa game-game yang sekarang ada ini, game matematik ini kebanyakan apa ya, kurang tantangan atau gimana gitu kan, atau cuma kayak ngapal atau gimana gitu. Jadi dia pengen konsepnya gitu, walaupun konsep sederhana ini kan buat anak kelas 2 SD ya, konsep sederhana perkalian gitu kan, 3 kali 4 kan berarti 4-nya 3 kali ya, 4 tambah 4 tambah 4 gitu. Isi edugame itu gitu. Dan ya saya sebagai dosen matematik kan yang kayak ngasih masukan untuk si game tersebut gitu. Jadi ini sesuatu yang baru terus terang buat saya gitu ya. Jadi saya ikut jadi pembimbing mahasiswa S2 tersebut gitu. Terus kita rencana tahun ini mau menjadikan si gamenya itu supaya bisa jadi kemudian bisa dimainkan gitu di Play Store gitu. Sebagai mahasiswa S1 itu inilah apa, nikmati hidup lah. Banyak berteman, banyak bermain, banyak bergaul, jangan hanya gaulnya sama mahasiswa matematik aja gitu. Terus ya jangan cuma belajar aja gitu ya, belajarnya maksudnya jangan belajar matematik aja sampai misalkan buku apa, sekarang kalian pegang buku apa, buku Purcell atau buku metode matematik kali dijadiin bantal gitu kan, tebel-tebel ya. Atau buku TA-nya gitu dijadiin bantal gitu. Baca juga yang lain gitu kan, apa namanya, apalagi sekarang kan
googling informasi, buku gampang lah didapat gitu kan. Intinya mah jangan cuma belajar matematik saja, tapi belajar yang lain juga. Kemudian belajar itu jangan berhenti cuma untuk dapat ijazah S1. Jadi belajar itu harus terus gitu sampai seumur saya sekarang gitu. Tadi bolehlah matematiknya dicoba. Sekarang saya umur berapa gitu. Sampai seumur sekarang saya juga masih belajar gitu kan. Setiap kali ada yang baru, misalkan apa ya, selain tadi ya tiba-tiba saya diajakin bikin game gitu kan. Mana kepikir sebelumnya gitu kan saya bikin game. Saya waktu itu saya kan suka lari ya. Waktu itu saya lagi lari di Saraga gitu, terus saya ketemu sama dosen elektro, kemudian dia bilang dia lagi bikin pusat AI, Artificial Intelligence di ITB gitu. Terus dia ceritakan itu, terus kok menarik ya gitu. Ya udah saya ikutan deh gitu kan. Padahal kan saya nggak pernah tahu ya AI itu apa gitu ya. Terus saya ternyata end up jadi belajar machine learning juga gitu kan. Jadi belajar deep learning juga. Kemudian apa ya yang bisa saya kerjakan di situ gitu. Terus karena saya juga pernah dengan orang elektro lain gitu ya, punya beberapa penelitian kripto gitu, terus saya jadi kepikir, bisa nggak ya si artificial intelligence-nya itu disuruh ngerjain kriptografi gitu. Terus akhirnya itu dia gitu ya, itu just recently mungkin setahun yang lalu saya cuma dari lari di Saraga ketemu orang, terus tahu-tahu saya jadi belajar machine learning gitu. Jadi artinya belajar itu terus gitu ya, nggak ada kata kita berhenti belajar begitu kita dapat ijazah S1 gitu. Terus satu lagi, nggak ada belajar yang nggak perlu gitu, misalkan ngapain sih Bu belajar basis, nanti kan pas kerja juga nggak ditanya gitu. Sebenarnya bukan basisnya ya, artinya memang nanti mungkin kalian kerja di bank, di asuransi, di entah di mana gitu ya, mungkin nggak akan pernah ditanya lagi ya basis itu bebas ini dan membangun kemudian buktikan gitu, enggak, bukan itunya. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka gitu ya, urutan pengerjaan yang kita latih sejak TPB gitu dengan epsilon delta itu tadi, dan artinya kan kalian itu dibiasakan ada apa ya, step-stepnya gitu, kayak ada algoritmanya gitu. Kalau ada harus nulis ambil X sembarang dulu, harus tulis pandang kombinasi linear sambil kamu pandangin apa sih sebenarnya yang dipandang di sini. Iya benar, aduh. Cuma mau nggak mau, suka nggak suka, itu yang nanti nggak akan hilang, nggak akan apa namanya, keterampilan untuk berpikir kritis dan sistematisnya itu yang akan kepake sampai kapan, dan itu yang menjadi kita sarjana matematik lebih unggul daripada sarjana-sarjana yang lain di ITB itu.